Indomie 50 tahun kemerdekaan. Adalah Pak Agustinus dan Pak Kris Iwan Arsyanto yang meminta saya ikut pitching kampanye iklan Indomie pada malam penganugerahan Top Brand 1994. Itu terjadi di awal 1995, penghargaan Top Brand dari salah satu klien saya, Sanaflu, yang mengalahkan brand-brand Unilever Indonesia. Bangga. Singkat kata saya datang. Dapat brief langsung dari Ibu Eva Rianti Hutapea. Bikin iklan Indomie buat perayaan 50 tahun Indonesia Merdeka. Saya mau bikin iklan corporate Indofood menyambut 50 tahun kemerdekaan Indonesia. 50 tahun itu penting. Saya mau buat kolosal, kata Bu Eva. Loh kok Indofood? Iya, Indofood, kata Bu Eva. Apa ada kaitannya Indofood yang barusan go public? Bukan, saya mau perkuat pemasaran Indomie. Singkat kata, saya usulkan branding Indomie karena kontribusinya yang saat itu paling besar. Kalau nggak salah 80%. Dan Bu Eva setuju. Brand Indomie itu banyak mandatorisnya. Jingle, lirik, logo, aplikasi logo, foodshot, warna pantangan, elemen larangan. Haduh. Untuk iklan corporate, kuncinya ada pada theme song yang membangun emosi. Dalam hal ini, semangat kebangsaan. Mandatory, harus pakai jingle Indomie. Tantangan terberat buat saya adalah mengaransemen jingle menjadi theme song. Termasuk liriknya yang kuat menancap di benak konsumen. Dari Sabang sampai Merauke, lirik pembuka jingle Indomie ini sangat kuat. Harus diciptakan kalimat yang lebih kuat yaitu puji syukur pada ilahi. Maka lirik jingle Indomie pun berubah menjadi puji syukur pada ilahi. Indahnya alam kemerdekaan. Indonesia tanah airku, majulah negeriku. Indonesia tanah airku, majulah negeriku. Lirik yang lebih kuat dari lirik asli jingle Indomie. Aransemen harus membangun mood kebangsaan. Adalah Abang Elva Sekoria almarhum yang saya minta mengaransemen sesuai kebutuhan. Agar terbangun mood saat presentasi, saya pakai moving board dengan beberapa still motion dari beberapa footage. Sampailah hari yang ditunggu. Presentasi. Ternyata agensi kami, Hotline Advertising, satu-satunya yang tetap bertahan pada brand Indomie sebagai produk hero Indofood. Saat kami tunggu keputusan Bu Eva hari itu juga, Pak Agustinus menyampaikan komentar yang menakutkan, riskan sekali. Berdoa sajalah, gitu katanya. Kami dipanggil masuk. Pemenangnya Hotline, kata Bu Eva. Dan protes pun bermunculan dari para manajer Indofood, mengingat briefnya untuk corporate Indofood, bukan Indomie. Bu Eva bersikukuh bahwa cara untuk memperkuat corporate image Indofood adalah dengan memperkuat image Indomie. Dan Bu Eva bergeming dengan putusannya. Ada manajer yang berkilah. Kalau gitu kata Indomie harus masuk dalam lirik. Bu Eva menolak karena beliau tahu justru itu akan melemahkan tim songnya. Bu Eva tetap konsisten. Bahkan ketika biayanya mencapai 400.000 US dollar, Bu Eva nggak nawar. Asal Pak Biakto yang harus menyutradarainya, waduh. Saya tahu itu ekspresi atas sebuah trust, ternyata harafiah. Beliau menolak ketika saya ajukan nama sutradara asing. Ada yang menarik saat syuting TVC ini. Klien hanya hadir ketika kita syuting di Gunung Putri, sekitaran Jakarta, dan di pabrik Indomie di Purwakarta. Mereka malas mengikuti syuting ke daerah-daerah. Bayangkan, kita menjelajah dari Sukabumi untuk shoot lada yang didatangkan dari Lampung. Dan harus dicat satu persatu karena ladanya masih hijau. Lalu kita pindah ke Brebes untuk shoot adegan angon bebek, petani bawang, dan petani cabai. Lalu ke Ambarawa, shoot adegan lori tebu. Ada yang unik ketika kita sampai pada adegan shoot cabai. Noel, asisten produser saya melapor bahwa ada sebidang kebun cabai yang cabainya sudah merah tapi daunnya kuning. Kalau yang daunnya hijau ya cabainya masih hijau. Saya jawab, saya mau cabai merah, daun hijau. Titik. Dan malam itu separuh penduduk desa Begadang mengikat cabai merah satu persatu di kebun daun hijau dengan kawat.
Dan ketika saya datang ke lokasi scene yang saya mau set pun siap. Cabai merah di kebun cabai, berdaun hijau. Salut buat Noel. Ada lagi yang unik yakni mencari 1.000 talent yang harus menari payung sambil membuat formasi logo 50 tahun Republik Indonesia di Puncak Bromo. Mas Sentot dan Mbak Maruti punya ide gila. Mengapa kita nggak pakai calon prajurit marinir saja? Mereka punya disiplin dan fisik yang kuat. Bayangkan betapa panasnya di Puncak Bromo. Saya nggak kebayang kalau pakai anak-anak SMA. Kendala berikutnya di Puncak Bromo itu nggak ada tanah datar yang bisa menampung 1.000 orang membentuk formasi. Kita harus mengkloning Gunung Bromo dengan sebuah bukit di Gunung Putri. Akhirnya, saya telepon pos saya di Bangkok. Can you montage moving picture with another moving picture? Sang operator pun menjawab, no, but moving object on static picture we can do, deal, jawab saya. Maka saya pun shoot Puncak Bromo dengan Gunung Putri sebagai puncaknya, di mana 1.000 orang prajurit membuat formasi di atasnya. Cilakanya puncaknya cuma muat 500 orang. Potong, kata saya. Dan Noel pun mengerahkan 5 buah bulldozer memotong puncak bukit itu sehingga menampung 1.000 orang. Ada yang lucu ketika pos di Bangkok. Untuk ending scene ternyata operator Amrik menghabiskan 18 jam dan gagal memontage 3 layers gambar. Saya dan klien nggak menyadari karena kami dikasih bolu ganja. Sehingga semalaman, cuma ketawa-ketawa trigger happy. Akhirnya sesok harinya ketika saya disidang sama para bule-bule, saya minta ganti operator lokal asal mau saya pandu cara bikin montage. Berbekal, moving picture with moving object on static picture scene, yang hanya 3 detik itu hanya perlu 3 jam menyelesaikan sebagai ending scene tanpa bolu ganja tentunya hahaha. Terima kasih.